Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengolahan data produk momen menggunakan aplikasi SPSS. Korelasi person digunakan apabila ingin melihat hubungan dua atau lebih variabel dengan skala pengukuran kontinu, baik itu interval ataupun rasio. Baik, berikut akan diberikan ilustrasi contoh penelitian, yaitu seorang mahasiswa ingin meneliti hubungan antara penghasilan dan pengeluaran warga Kota Makassar. Menurut BPS, jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 mencapai 1,5 juta orang. Mahasiswa tersebut menduga bahwa ada hubungan positif antara penghasilan dan pengeluaran. Jumlah data yang dijadikan pada penelitian ini hanya 500 orang warga Kota Makassar yang dapat di-download pada halaman berikut. Pertanyaannya, sebutkan berapa ukuran populasi dan sampel, kemudian bagaimana bentuk hipotesisnya, kemudian ujilah dugaan tersebut dengan taraf signifikansi 5%. Baik, berikut adalah jumlah anggota sampel dan populasinya. Sampel size pada riset tersebut yaitu sebanyak 5 orang warga Kota Makassar. Kemudian populasinya diketahui 1,5 juta orang warga Kota Makassar. Kemudian bentuk hipotesisnya adalah hipotesis satu arah karena mahasiswa tersebut menduga bahwa apakah ada hubungan positif dengan bentuk sebagai berikut. Untuk H0 berarti tidak ada hubungan antara penghasilan dan pengeluaran, atau bentuk matematisnya seperti ini, rho sama dengan 0. Kemudian H1 ada hubungan positif antara penghasilan dan pengeluaran, atau bentuk matematisnya adalah rho lebih dari 0, berarti korelasi positif. Berikutnya adalah nilai alfa yang digunakan adalah 5%, berarti tingkat keyakinannya adalah 95%. Oke, selanjutnya silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian silahkan diimpor file yang telah di-download sebelumnya dengan cara pilih file, kemudian pilih open, kemudian pilih data. Silahkan diklik, maka akan muncul kotak seperti ini. Karena file yang akan diimpor adalah bentuknya Excel, maka silahkan pilih tipe filenya di sini, yaitu pilih Excel. Kemudian cari file yang telah di-download sebelumnya, yaitu file korelasi person.xlsx. Silahkan dipilih, kemudian klik open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Silahkan di OK. Sehingga file ini berhasil masuk ke dalam SPSS. Perlu kita ketahui bahwa setiap ada file yang kita impor masuk ke SPSS, sebaiknya kita terlebih dahulu mendefinisikan pada variabel-variabelnya, yaitu pilih variabel view. Kemudian di variabel view ini terlihat variabel-variabel yang berada di data view. Di sini terlihat bahwa variabelnya ada dua, yaitu variabel penghasilan dan variabel pengeluaran. Tipe pada variabel penghasilan dan pengeluaran ini adalah numerik karena yang diinput bentuknya angka. Kemudian width adalah banyaknya digit yang dapat diinput pada variabel penghasilan dan pengeluaran. Kemudian desimal adalah banyaknya digit di belakang koma pada masing-masing variabel. Kemudian label ini apabila kita ingin memberi keterangan penjelasan tentang masing-masing variabel ini. Kemudian value ini digunakan apabila variabel yang diimpor merupakan variabel kategori. Karena kedua variabel ini merupakan continue, maka value tidak perlu diisi. Kemudian missing untuk data hilang. Kemudian kolom adalah lebar kolom pada masing-masing variabel di data view. Kemudian alignment ini merupakan posisi teksnya atau posisi angkanya, apakah itu rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Kemudian yang paling utama adalah measure. Measure di sini kita bisa menentukan skala pengukuran pada masing-masing variabel. Pada measure terdapat 3 jenis, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Bila variabel yang kita masukkan berupa kategori, berarti pilih ordinal atau nominal, bergantung kategorinya. Kalau kategorinya punya tingkatan atau urutan, pilih ordinal. Kalau kategorinya hanya mengelompokkan saja atau tidak ada tingkatan, maka pilih nominal. Karena variabel penghasilan merupakan variabel kontinu atau bukan kategori, maka silahkan pilih scale. Begitupun di variabel pengeluaran, skala pengukurannya adalah scale. Oke, setelah semua variabel didefinisikan, langkah
berikutnya adalah pengolahan data analisis korelasi. Maka data siap digunakan untuk analisis berikutnya. Sebelum melakukan analisis korelasi dengan metode Pearson, terlebih dahulu kita ingin mengecek asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi yang pertama adalah skala pengukuran pada dua variabel adalah kontinu. Apakah itu interval atau rasio? Kita lihat bahwa di aplikasi SPSS ini skala pengukuran pada dua variabelnya adalah kontinu. Kontinu artinya apabila dioperasikan secara matematik memiliki arti. Kemudian asumsi yang kedua adalah hubungan dua variabel adalah linear. Bentuknya seperti ini. Apabila dibuatkan scatter plot dan bentuknya seperti ini, maka ini non-linear, ataukah bentuknya seperti ini, maka ini juga non-linear. Nah, pada metode Pearson ini mensyaratkan hubungan keduanya adalah linear. Baik, selanjutnya kita akan mengecek bentuk kelinearan dua variabel penghasilan dan pengeluaran. Silakan kembali ke SPSS-nya, yaitu kita akan membuat scatter plot antara variabel penghasilan dan pengeluaran dengan cara pilih menu Graphs, kemudian legacy dialog, kemudian pilih scatter plot atau scatter dot. Oke, silakan dipilih simple scatter, kemudian define. Oke, masukkan variabel penghasilan di sumbu X, kemudian masukkan variabel pengeluaran di sumbu Y. Boleh juga pengeluaran di sumbu X, penghasilan di sumbu Y. Kemudian setelah itu silakan diklik OK. Maka akan muncul grafik atau scatter plot seperti ini. Interpretasi pada scatter plot ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pada scatter plot penghasilan dan pengeluaran ini terlihat dengan jelas bahwa terdapat hubungan linear, yaitu arahnya sama-sama naik. Artinya bila penghasilannya tinggi, nilai-nilai pengeluaran juga tinggi. Jadi hubungan antara penghasilan dan pengeluaran itu bentuknya linear. Artinya data-data ini menyebar mengikuti pola garis lurus ini. Baik, asumsi berikutnya adalah seharusnya tidak ada pencilan atau outlier yang signifikan. Bila terdapat outliers, maka garis lurus ini akan memperhatikan nilai pencilan ini, sehingga dia akan bergeser mendekati pencilan ini, yang akan mengakibatkan nilai korelasinya itu turun. Kemudian, apabila tidak terjadi outliers, maka garis lurusnya ini tetap, sehingga nilai korelasinya itu tinggi. Dengan demikian, bila terdapat outliers, nilai korelasinya cenderung turun, dan apabila tidak terdapat outliers, maka nilai koefisien korelasinya itu cenderung tinggi. Baik, seperti pada scatter plot sebelumnya, data-data ini menyebar mengikuti garis lurus ini. Artinya, dari data-data ini tidak terdapat data yang jauh dari teman-temannya. Berarti, dari scatter plot ini terlihat bahwa tidak terdapat outliers atau pencilan. Baik, asumsi berikutnya adalah kedua variabel harus mendekati distribusi normal, karena metode Pearson ini merupakan metode korelasi parametrik. Baik, silahkan dibuka kembali SPSS-nya. Kita akan mengecek uji normalitas masing-masing variabel dengan cara pilih menu Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian pilih Explore. Setelah itu, masukkan variabel penghasilan di Dependent List, kemudian variabel pengeluaran juga di Dependent List. Kemudian pilih statistik, pastikan tercentang deskriptifnya. Di sini confidence intervalnya adalah 95% karena kita menggunakan alpha 5%. Kemudian klik tombol continue. Setelah itu, klik tombol plots. Di tombol plots ini kita bisa memunculkan histogram deskriptifnya. Kemudian untuk box plotnya kita tidak perlu tampilkan. Kemudian kita harus mencentang normality plots with test. Setelah itu tekan tombol continue. Kemudian pastikan yang dimunculkan adalah keduanya, yaitu both. Berarti akan memunculkan statistiknya dan akan memunculkan plotsnya. Kemudian tekan tombol OK. Baik, maka akan muncul output seperti ini. Pada uji normalitas ini, output yang diperhatikan cukup dengan melihat tabel test of normality-nya. Interpretasi tabel test of normality akan dijelaskan sebagai berikut. Test of normality ini terdapat dua metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Akan tetapi, metode yang paling umum digunakan adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Untuk melakukan uji hipotesis apakah variabel penghasilan dan pengeluaran menyebar distribusi normal, silakan diperhatikan hipotesis berikut, di mana H0-nya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1-nya sampel berasal dari populasi selain berdistribusi normal. Artinya, H0 ini akan diterima apabila nilai signifikansinya lebih dari alfa.
Kemudian H0 akan ditolak apabila nilai signifikansinya kurang dari alfa yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil output, diperoleh bahwa nilai statistik 0,026 dengan nilai signifikansi 0,200 menunjukkan bahwa pada metode Kolmogorov-Smirnov ini, untuk variabel penghasilan, nilai signifikansinya lebih dari alfa 0,05. Maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, variabel penghasilan ini, sampelnya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%. Begitupun dengan variabel pengeluaran, nilai signifikansinya 0,2 lebih dari alfa 0,05. Sehingga baik variabel penghasilan maupun variabel pengeluaran, kedua sampel pada masing-masing variabel ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baik, berikutnya kita akan menguji apakah terdapat hubungan antara variabel penghasilan dan pengeluaran. Silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya. Yaitu berikut kita akan melakukan pengolahan data untuk melihat korelasi penghasilan dan pengeluaran menggunakan metode Pearson. Yaitu dengan cara pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Silahkan diklik, maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian silahkan masukkan variabel penghasilan di sini. Kemudian masukkan juga variabel pengeluaran di kotak variabel. Kemudian pilih option, yaitu kita bisa memperlihatkan statistik deskriptifnya, yaitu means dan standar deviasinya. Kemudian continue. Setelah itu kita pilih koefisien korelasinya adalah Pearson. Kemudian test of significance-nya adalah uji kesignifikanannya. Karena pada hipotesis sebelumnya kita menggunakan satu arah, maka kita pilih one tailed. Setelah itu tekan tombol OK. Maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pada tabel deskriptif statistik menggambarkan nilai pemusatan dan nilai penyebaran pada masing-masing variabel. N sama dengan 500 menyatakan bahwa jumlah anggota sampel sebanyak 500 orang warga Kota Makassar, baik pada variabel penghasilan maupun pada variabel pengeluaran. Kemudian min penghasilan atau rataan pada penghasilan sebesar 8,874. Berarti nilai rata-ratanya atau nilai pemusatannya adalah 8,874. Begitupun di pengeluaran nilai rataannya 7,905. Berikutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi pada variabel penghasilan 2,3276. Standar deviasi ini merupakan ukuran penyebaran data. Artinya semakin kecil nilai standar deviasinya, maka data-data pada masing-masing variabel ini menyebar pada nilai pusatnya atau nilai rata-ratanya. Berikutnya adalah interpretasi output untuk analisis korelasi. Pada output ini kita perhatikan pada tabel korelasinya, yaitu di sini menunjukkan koefisien korelasi metode Pearson untuk hubungan antara variabel penghasilan dan pengeluaran. Kemudian dilihat pula nilai signifikansinya untuk satu arah, dan N ini menyatakan banyaknya sampel. Untuk menguji apakah ada hubungan penghasilan dan pengeluaran, silakan diperhatikan hipotesis berikut. H0 yaitu tidak ada hubungan antara penghasilan dan pengeluaran. Kemudian H1 ada hubungan positif antara penghasilan dan pengeluaran. Artinya, bila nilai signifikansinya di sini lebih dari alfa, maka H0 diterima. Bila nilai signifikansinya di sini kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dari hasil menunjukkan bahwa nilai korelasi Pearsonnya atau R kecilnya ini sebesar 0,894 dengan nilai signifikansi 0,000 untuk satu arah. Karena nilai signifikansinya ini kurang dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara penghasilan dan pengeluaran dengan tingkat keyakinan 90%. Nah, untuk melihat hubungan positif, yaitu dilihat dari nilai koefisien korelasi Pearsonnya. Di sini 0,894 yang nilainya mendekati 1, maka korelasi keduanya ini adalah kuat. Artinya, pergerakan data pada variabel pengeluaran itu mirip dengan pergerakan data pada variabel penghasilan. Artinya, hubungan keduanya itu satu arah, yaitu arah kanan. Kalau pengeluaran naik, data-data di penghasilan juga naik. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data analisis korelasi dengan metode Pearson menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.